Alhamdulillah amarna bittaqwa wa nahana 'anil kufri wal 'isyan. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya hadirun usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Hari ini kita berada pada Jumat ketiga pada bulan Sya'ban, insyaallah. Jumat keempat nanti, Jumat depan, besoknya kita sudah melaksanakan Siyam Ramadan. Tentu kita semua berbahagia dan gembira dengan kedatangan Ramadan. Di Madinah pernah terjadi ada seorang pemuda yang berkeliling kota Madinah, kemudian mendirikan yel-yel marhaban Ramadan, marhaban di Ramadan. Kemudian ada orang yang menyampaikan informasi itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan huwa fil jannah, dia itu masuk surga. Artinya apa? Bahwa bergembira saja kita menyambut Ramadan itu sudah satu hal yang luar biasa. Persoalannya adalah kemudian bagaimana kita mampu memanfaatkan Ramadan dengan maksimal. Ramadan akan mampu memberikan energi positif dalam diri kita. Ramadan akan mampu memberikan pendidikan pada diri kita untuk mendamaikan antara keyakinan kita dengan mindset kita. Kadang-kadang ada paradoks. Beda yang kita yakini, beda yang mindset yang ada otak kita. Kita yakin ada hari pertanggungjawaban, ada hari akhir. Kemudian yang terjadi dalam kehidupan kita malah kita melakukan hal-hal yang kemudian kita tidak, seolah-olah merasa tidak punya tanggung jawab dan tidak akan memperjawabkan apa yang kita lakukan. Ini sesuatu yang barangkali perlu kita bangun, ya, integritas. Banyak orang beriman, tapi kemudian tidak semua orang beriman itu punya integritas yang kuat, yang tinggi. Sehingga ketika ada orang-orang Arab Badui dalam Rasulullah SAW mengaku beriman, qalatil Arabu amanna, mereka berkata kami beriman. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul lam tu'minu, katakan mereka kamu belum beriman. Qulu aslamna, kamu baru tunduk itu. Jadi ini bisa saja ada keyakinan yang kemudian kita akui. Kemudian kalau kita tanya, semua kita ini kan meyakini itu. Ada enggak hari akhirat nanti? Pasti kita semua yakin. Kalau kita enggak yakin, ngapain kita misalnya ibadah, apa sholat segala macam. Kemudian kita lihat banyak juga orang yang sholatnya bagus, puasa, haji berkali-kali, umroh, tapi kemudian masih senang mengerjakan yang mungkar. Padahal dia tahu persis bahwa apapun yang dia lakukan di dunia ini pasti akan diberikan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ibadah adalah merupakan sebuah proses bagaimana kita membangun integritas diri sehingga tidak terjadi deviasi dalam tingkah laku kita. Lain yang kita yakini, lain yang ada tertanam dalam otak kita, kemudian lain pula yang kita kerjakan, gitu. Nah, oleh karena itu misalnya kita lihat bagaimana sholat merupakan sebuah proses membangun sebuah peradaban manusia ke manusia, dengan upaya-upaya terus membangun koneksi yang kuat dengan Allah SWT. Karena Allah mengatakan aqimis shalah li dzikri, tegakkan sholat untuk selalu zikir pada Allah SWT. Maksudnya apa? Sebagai muslim, Allah SWT melalui Rasulullah SAW mengatur syariat tentang sholat. Ya mungkin ada agama-agama lain cuma ibadahnya sekali seminggu atau kapan bisa saja. Tapi Islam mengatur ibadah sholat itu 5 kali semalam, subuh waktu bangun, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Artinya apa? Kita dilatih untuk terus dalam kondisi ingat kepada Allah SWT. Karena perbuatan-perbuatan kemungkaran itu justru memang terjadi ketika kita memang tidak ingat pada Allah. Seorang ulama Mesir pernah, Mu'ab itu pernah menyatakan, tidaklah orang melakukan satu perbuatan yang katakanlah maksiat, mungkaran, kecuali ketika dia lupa kepada Allah SWT.
Nah, sholat itu dilakukan untuk membangun zikir. Bagaimana kita online, kita online dengan Allah SWT, kita terus mendapatkan perhatian Allah SWT. Kalau kita misalnya yakin Allah SWT itu selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, selalu memperhatikan kita, tentu kemudian akan tumbuh rasa malu dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang enggak benar. Kita malu mencuri, malu korupsi, malu melakukan perbuatan zina, malu melakukan penipuan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin kita perlu ada pelatihan. Inilah Allah SWT turunkan ibadah. Di antaranya ya puasa, siam Ramadan. Siam Ramadan adalah merupakan pelatihan untuk kita ibadah 24 jam. Dari pagi sampai malam gitu. Subuh sampai maghrib, kemudian nanti ada sholat, ada tarawih, ada sahur, dan ada semua itu adalah merupakan upaya kita untuk terus membangun bagaimana kita merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita merupakan satu hal yang sangat penting. Karena ketika kita gagal menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, di kantor, di pasar, di masjid, dimanapun, disitulah peluang-peluang kemungkaran, kemaksiatan yang terjadi. Nah, ini yang barangkali mungkin ya kita mungkin tahu ya, kita kadang-kadang berdebat tentang Allah di arsy, Allah di mana. Tapi itu sebetulnya bukan urusan kita. Urusan kita itu kita meyakini Allah itu di mana-mana. Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina kuntum, Allah itu ada bersama kamu di mana kamu ada. Ya. Kemudian Allah mengatakan Allah itu kamu kemanapun kamu hadap, di sana ada wajah Allah Taala. Ini artinya apa? Ada keyakinan kita, ada kesadaran kita bahwa kita ini selalu dalam penguasaan Allah. Allah itu qarib. Itulah inti daripada ibadah puasa itu. Ketika Allah mengatakan ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib. Kalau ada hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Qarib. Nah, qarib itu dari qaraba. Qarib itu apa? Bolak-balik katanya dengan raqib. Qarib dan raqib. Ketika kita merasakan Allah itu qarib, maka kita pun juga merasakan Allah itu dekat, mengawasi kita. Ketika kita merasa Allah jauh, Allah ada di atas langit, Allah di mana-mana, maka kita akan merasa bebas melakukan apa saja. Sehingga tidak sedikit orang punya mindset bahwa urusan-urusan di dunia ini tidak perlu diatur agama. Tapi kita yakin tidak ada satu urusan pun yang abstain, yang lepas dari Allah SWT. Semua harus diatur dengan syariat Allah SWT. Dan Allah SWT telah memberikan jaminan ketika manusia ini hidup dengan aturan Allah, dia akan selamat. Dia akan tidak pernah takut menghadapi kehidupan masa depan, dan tidak akan pernah menyesali dirinya, dan tidak merasa sedih dengan apa yang telah lalui. Oleh karena itu ibadah adalah sebuah proses. Nah, ini yang persoalannya adalah bagaimana kita betul-betul melaksanakan ibadah dengan benar. Ibadah yang berkualitas adalah ibadah yang kita mulai, yang kita dasari dengan niat yang ikhlas, kemudian ilmu yang benar, dengan pemahaman yang tepat, yang mantap. Dan kemudian kita ibadah terus baca semua, tapi kemudian kita tidak memahami, kita tidak menyadari apa yang kita baca. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis Muslim, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Orang akan diberikan Allah peningkatan kualitas agama itu, dan pada itulah orang yang faham dengan agamanya. Orang yang terjebak hanya dengan rutinitas, ritual formal, simbolik, hanya bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang tidak dimaknai dengan benar, yang tidak difahami dengan benar, salah, tidak akan memberikan satu perubahan yang jelas bagi kita. Maka dalam surah Al-Ankabut dikatakan utlu ma uhiya dalam kitab aqimus shalah inna shalah tanha 'anil munkar. Ada input, ada proses, dan ada output. Utlu ma uhiya dalam kitab itu input, ada masukan, ada ilmu yang benar, ada pemahaman yang benar, ada pengetahuan tentang syariat, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian aqimus shalah, proses. Kemudian hasil daripada input dan proses kemudian melahirkan ya, sholat akan mencegah yang keji dan mungkar. Kemudian kalau kita terjadi misalnya ada orang rajin sholat tapi kok korupsinya besar, ada orang rajin sholat, rajin haji, tapi kok kemudian masih melakukan perbuatan nggak benar, itu barangkali dari dua kemungkinan, inputnya tidak benar atau prosesnya nggak benar, atau dua-duanya nggak benar, hasilnya nggak benar. Oleh karena itu sedang jemaat insya Allah teman-teman, mari kita manfaatkan kesempatan ibadah Ramadan 30 hari penuh
kita melatih diri kita untuk betul-betul menjaga, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita siang hari kita berusaha untuk menaikkan diri kita untuk tidak menyentuh hal-hal yang halal sekalipun. Jangan kemudian terjadi hal yang paradoks. Kita payah-payah siang hari menahan diri kita daripada makan yang enak, hal yang halal, tapi kemudian di senja harinya kita berbuka dengan barang yang haram. Mungkin barangkali dalam pikiran kita ketika disebut haram yang terbayang cuma babi. Saya ingin sampaikan bahwa korupsi itu lebih haram dari babi. Karena kalau ada orang makan daging babi, itu dosanya dia sendiri, yang rusak sendiri. Tapi kalau ada orang yang memakan korupsi, yang rusak itu dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu sidang Jumat yang insya Allah mari kita lalui dan kita hadapi Ramadan ini dengan penuh pemahaman bahwa tidak akan mungkin kita mendapatkan kualitas yang baik ketika kita tidak memahami bahwa ibadah Ramadan mengajar kita untuk mampu menginginkan diri pada yang halal. Yang halal saja kita mau dan mampu mengerjakannya, apalagi yang haram insyaallah. Fatabiru ila basar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa inna hadrun usikum wa yattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul asrina al-insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Saya ingin sampaikan kepada diri sendiri, berulang setiap khutbah saya sampaikan kepada kita semua bahwa mari kita ingat ya warning Allah dalam surah Al-Asr, demi waktu asar. Waktu asar dari waktu yang sebentar lagi matahari akan terbenam. Kita melihat waktu ke depan bukan waktu yang panjang. Waktu ke depan adalah waktu yang pendek. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Oleh karena itu ya mungkin insyaallah belum tentu kita ini dapat nih Ramadan ini. Kalau misalnya kita masih berikan kesempatan Ramadan, jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Mari kita laksanakan, kita manfaatkan kesempatan dengan baik karena Allah mengatakan semua manusia itu rugi kecuali orang yang mampu, yang bisa, yang pandai menggunakan waktunya itu meningkatkan terus imannya, meningkatkan iman pada amal saleh dan terlalu bertausiah dengan kebenaran dan bertausiah dengan kesabaran. Ibadallah, innallaha ta'ala yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma al haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa al batila batilan warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi aqimus salah.